Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Artopo. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Pendidikan Dasar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan membuat video tentang inovasi pembelajaran PPKN SD dengan judul Pengembangan Pengalaman Siswa Menggunakan Gambar Cerita Terhadap Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Kelas 5 SD Negeri Melian Rob. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut adalah RPP. Identitasnya satuan pendidikan di SD Negeri Melian Rongkop. Kemudian yang akan saya gunakan adalah kelas 5 semester 1, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, kemudian subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, dan pembelajaran kelima. Muatan pelajaran untuk pembelajaran kelima ini adalah tentang bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok, kemudian SPDP tentang gambar cerita, yang terakhir adalah PPKN tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ide pokok dalam setiap paragraf dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi pokok pikiran dalam teks tulis maupun lisan dengan tepat. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati video, siswa dapat menjelaskan gambar cerita dengan runtut. Yang keempat, setelah menjelaskan gambar cerita, siswa dapat membuat gambar cerita dengan benar. Yang kelima, dengan gambar bercerita, siswa dapat mengaitkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan benar. Yang keenam, dengan mendengarkan presentasi dari teman, siswa dapat menuliskan perilaku di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Pancasila secara singkat pada kertas yang dibagikan guru dengan tepat. Karena ini menggunakan contextual learning, jadi pembelajarannya ada 4 langkah secara garis besar. Yang pertama adalah invitasi, yaitu dengan guru memberikan stimulus. Yang kedua adalah eksplorasi, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis gambar maupun video. Yang ketiga adalah penjelasan dan solusi. Kemudian yang terakhir adalah membuat keputusan. Jika guru bersama siswa sudah mengetahui kesimpulannya, siswa akan membuat gambar bercerita yang selanjutnya nanti akan dikumpulkan menjadi sebuah buku. Selanjutnya, roda Deming dalam peningkatan mutu pembelajaran. Yang pertama adalah plan. Dalam identifikasi komponen peningkatan mutu pendidikan, terdapat 7 komponen pembelajaran yang harus ditingkatkan, yaitu guru harus meningkatkan kreativitas dan inovasinya, siswa harus ditingkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasilanya, kemudian yang ketiga tujuan pembelajarannya, kemudian metodenya yaitu discovery dengan materi PPKN, bahasa Indonesia, dan juga SPDP, di mana akan dilakukan pembelajaran tematik terpadu. Media yang digunakan diantaranya adalah gambar, video, serta alat untuk menggambar gambar bercerita. Kemudian kita juga menggunakan beberapa konten dari YouTube. Sedangkan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi kita menggunakan 3, yaitu tes, non-tes, dan juga pengamatan. Untuk selanjutnya, identifikasi karakteristik siswa. Untuk kelas 5 terdapat 7 siswa dengan cara belajar yang cukup heterogen, beberapa yang auditory, visual, dan juga kinestetik. Selanjutnya, kegiatan peningkatan mutu ke-8 standar kita gunakan dalam meningkatkan mutu. Yang kelima, hubungan sebab akibat mengapa saya memilih tema ini. Yang pertama adalah karena Pancasila sendiri dianggap sesuatu yang sakral. Jadi setiap siswa harus dan wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oleh karena itu saya mencari video dan gambar dari YouTube dan internet untuk media pembelajaran kali ini. Yang kedua adalah kerancuan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu guru membuat LKPD untuk siswa menganalisis gambar dan video yang akan digunakan untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang ketiga, peserta didik senang bercerita dengan temannya tentang kejadian yang ada di rumah maupun masyarakat. Oleh karena itu, guru memfasilitasi peserta didik agar peserta didik menuangkan cerita itu ke dalam lembar kerja yang nanti akan dibuat buku oleh guru sebagai output. Yang terakhir sebabnya, antusiasme siswa dalam pembelajaran SPDP itu lebih tinggi daripada pembelajaran yang lain. Dan yang terakhir adalah rencana perbaikan. Di sini saya menggunakan remedia dan pengayakan sebagai rencana perbaikan. Yang kedua adalah
do. Langkah dalam do yaitu kita memperbaiki proses dengan menggunakan skala kecil. Di sini saya menggunakan angket emoticon agar siswa tertarik untuk mengisi angket tersebut. Yang ketiga adalah cek. Yang pertama adalah evaluasi hasil tes. Berdasarkan angket yang sudah diberikan kepada siswa, guru mencari kelemahan dalam pembelajaran. Kemudian, guru juga harus mencocokkan dengan pengamatan yang dilakukan oleh guru melalui lembar observasi. Cara dan upaya untuk peningkatan pembelajarannya, yang pertama, guru mengikuti penataran seperti PKP, PKB, atau KKG, MGMP yang diselenggarakan di sekolah. Yang kedua, mengikuti seminar online maupun offline, memperbanyak literasi tentang pembelajaran dan inovasi di abad 21 ini. Yang terakhir, rutin berkomunikasi dengan teman sejawat, orang tua atau wali murid, dan siswa sendiri sebagai sasarannya. Yang terakhir, yang keempat adalah di mana standarisasi pembelajaran yang bisa di-share kepada teman sejawat. Yang akan saya lakukan adalah membuat PTK atau best practice atau mungkin manuskrip yang akan saya jurnalkan. Yang kedua, dalam pengukuran dan analisis siswa ini saya menggunakan 3 instrumen penilaian, yaitu tes, non-tes, dan pengamatan. Yang terakhir, kenali dan hargai kesuksesan. Dalam kegiatan penutup pembelajaran, guru selalu memberikan feedback kepada siswa, mungkin berupa pujian atau memberikan sebuah hadiah kepada siswa agar siswa termotivasi dalam pembelajaran selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak salam mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.